rumah dan menjalani hidup bertahun di bawah Sutet masih kerap terjadi. Sejumlah warga di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, saya temui mereka rumahnya berada tepat di samping kaki Sutet. Inilah potret kehidupan warga yang hidup berdampingan bersama Sutet. Burhanuddin yang sering disapa Pak Subur sudah hidup di rumah yang berada di bawah Sutet sejak ia kecil, sampai kini ia telah menjadi seorang kakek. Sepeninggalan orang tuanya, pria berusia 53 tahun ini melanjutkan hidup di rumah itu bersama dengan istri, 2 anak dan cucunya. Total ada 10 orang dalam satu rumah. Rumahnya tak besar, bertembok hebel, beratap asbes rendah dan lantainya pun belum disemen. Subur menyadari akan bahayanya tinggal di bawah Sutet, namun ia tak punya pilihan. Pekerjaannya sebagai pasukan orangnya hanya cukup membiayai makan dan kebutuhan sehari-hari keluarga besarnya itu. Ketakutan akan bahaya Sutet masih ia rasakan, terutama jika sedang hujan deras dan angin kencang melanda wilayahnya. Namun karena tidak sampai ada jatuh korban, membuat ia dan keluarganya merasa aman-aman saja hidup menahun di bawahnya. Sering sekali, Bu. Itu kalau kena petir itu sampai menyala. Iya. Menyala itu seperti apa nyalanya, Pak? Seperti ya itu merah gitu, panjang merah. Kena api. Seperti api itu tret nyala. Kita pun yang tidur kaget, bangunlah. Walaupun jam berapapun itu, mau nggak mau kita harus siap-siapkan anak cucu kita. Harus kita bawa keluar, takut lari gitu, kita lari, siapkan lari. Iya. Tapi nggak apa-apa, Pak, semuanya? Ya, selama ini ya yang udah pertama kali kena petir itu nggak masalah. Ya. Terus? Jadi saya lanjutkan lah itu di sini rumah. Karena merasa tidak apa-apa. Tadinya memang ada niat mau pindah dari sini, gitu. Tapi Karena kita kehidupannya juga kurang ini kan, Bu. ya. Kerja cuman kita sendiri. Itu. Kalau untuk ngontrak mungkin kita bisa ngontrak, tapi kalau untuk yang lain-lainnya, untuk anak sekolah, itu dia. Untuk memberi batasan agar tidak ada yang membangun di area Sutet dan Sutet PLN, membangun tampak ada patok di luar kaki menara sebagai penanda. Namun rumah Subur terbangun melewati batas patok tersebut, yang artinya setengah bangunan rumah terbangun di tanah PLN. Oke, Pak, ini boleh Ya. diceritain ini apa nih, Pak? Ini sebenarnya sih aslinya patok PLN ya, tiangnya. Ini tiang PLN karena sudah tua dipotong, diganti sama yang baru yang mudaan ini. Oke, ini tiang ini menggambarkan apa, Pak? Ini Tujuannya? hanya patok dia, patok PLN biasa, berarti tanah PLN ini. Oh, berarti sebatas ini sampai kaki Sutet itu adalah tanah PLN. Iya, ke sana. Ke sana. Kalau dari sini ke belakang boleh. Itu boleh. Bebas. Milik warga gitu. Bukan milik warga, Ya, bukan milik tetap warga. punya PT dari belakang, cuman diperlebar sedikit dari belakang. Oh. Dasar Ketua Rukun Tetangga RT 5 RW 2 Kelurahan Pegangsaan 2 mengatakan, PLN setidaknya sudah 3 kali berkirim surat agar Pak Subur memindahkan rumahnya dari batas patok tersebut. Namun belum ada tindakan tertentu dari PLN untuk proses relokasi. Secara yang 3 kali 4 kali ya dia bersurat ke RT beritahu untuk ke warganya gitu kan. Terus apa yang terjadi, Pak? Iya, kita udah sampaikan, tapi dari pihak PLN sendiri juga belum ada reaksi untuk disterilkan lagi atau mau dipagar atau gimana ya, belum ada. Ada sih wacana untuk ke depannya, cuman tahun kapan akan realisasi. Menurut data di RT 5 RW 2 ada sekitar 20 rumah yang ada di bawah kaki Sutet. Para tetangga di RT 5 RW 2 Kelurahan Pegangsaan 2 Kelapa Gading ini juga memiliki kecemasan yang sama sebetulnya. Tapi karena merasa sehat-sehat saja dan tidak merasakan bahaya tertentu, mereka bertahan tinggal di bawah Sutet. Apalagi dengan status warga kota Jakarta, membuat semakin enggan untuk pindah. Iya, sempat takut sih.
Kretek-kretek gitu ada suaranya, tapi karena udah apa ya, sebentar doang ntar hilang gitu. Gitu doang. Dulu pernah kan ada apa meledak itu dikit kan di sebelah sono, tapi kan udah diperbaiki. Kita juga takut juga. Kadang juga mati lampu sebentar gitu. Tapi Ibu tahu bahaya tinggal di sini, di bawah sutet maksudnya, bukan di sini. Tahu, karena tegangan tinggi banget kan gitu. Ya, mau keadaan sih gimana? Udah biasa di sini, udah nyaman. Yang penting semua sehat lah gitu aja. Berapa lama tinggal di sini? Saya baru pindah di sini 1 tahun. Oke, boleh ceritain nggak waktu pertama kali pindah tuh perasaannya gimana? Ya perasaannya takut juga karena pertama lihat ke sini, di sini ikut suami kan. Jadi, duh kok kayak gini gitu. Karena di bawah tegangan tinggi gitu. Ya udah dah, mau gimana lagi kan. Takutnya ntar gitu doang. Gimana nih? Takutnya kalau hujan ada petir gitu doang sih. Soalnya saya punya anak kecil gitu. Kesehatan ya alhamdulillah selama ini baik-baik aja sih, nggak ada alhamdulillah ya normal-normal aja. Kenapa memilih wilayah ini, Pak? Ya karena di sini tempat usaha sekalian buat tempat tinggal. Kalau cuma buat tempat tinggal doang mungkin banyak, cuman yang bisa buat usaha kan susah, Mbak. Jadi menurut Bapak ini strategis. Ya begitulah kira-kira. Boleh Soalnya dikalimatin, Pak, jadi menurut saya ini strategis. ya strategis, soalnya kan mencakup semuanya, warga ada perusahaan juga, karyawan banyak yang pada keluar ke sini. Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat sebanyak 0,87% rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah yang berada di bawah kabel listrik SUTET. Itu belum termasuk SUTT. PLN sebagai pemilik aset menyatakan tidak ada larangan bagi warga untuk bermukim di area sekitar SUTT maupun SUTET. Hanya PLN meminta kebijaksanaan warga untuk menjaga aset negara tersebut dengan tidak membangun rumah berlantai tinggi, tidak membiarkan pohon tumbuh tinggi, dan tidak bermain layangan di sekitarnya. Hal sepele yang mengganggu saluran udara tersebut dapat merusak jaringan kelistrikan satu kabupaten. Ya, pemerintah tidak melarang untuk bermukim di bawah SUTET maupun SUTET, tapi memang ada aturan yang harus dipenuhi oleh Mas. Ini loh kami monggo silakan membangun rumah atau dan sebagainya, tapi peraturannya ketinggiannya itu sesuai dengan Permen SDM yang sudah dipersyaratkan. Jadi kami tidak melarang. Sampai situ kami rutin sosialisasi Bu dengan rekan-rekan di PLN dan juga stakeholder kami dengan Pemda maupun dengan kelurahan dan sebagainya. Itu sih Bu yang kami lakukan selama ini biar warga juga tahu bahwa kita sama-sama hidup berdampingan dan berada di area objek vital nasional dan memang harus kita jaga bersama-sama. Di sisi lain, PLN mengklaim secara pengoperasian SUTT dan SUTET sudah aman dan tidak berpengaruh terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya. Karena medan magnet dan medan listrik yang dikeluarkan masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Sedangkan pengukuran yang ada di PLN untuk medan listrik yang sering kita lakukan rutin ya, itu dengan ambang batas 5.000 volt per meter, itu hasil pengukurannya adalah 499 volt per meter. Jadi sangat jauh sekali ya Bu ya, Bu Desi dan rekan-rekan ini sangat jauh sekali dari ambang batas yang ditentukan. Lalu untuk medan magnet kita lakukan pengukuran di beberapa tempat, itu terdapat nilai 1.372 mikrotesla, sedangkan ambang batasnya adalah 1 juta mikrotesla. Jadi secara pengoperasian SUTET maupun SUTT ini sudah sangat aman sekali, tidak ada pengaruh terhadap secara medan magnet maupun secara medan listrik sudah sangat aman dan tidak ada pengaruh terhadap orang ya, terhadap manusia maupun makhluk hidup. Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 yang mengatur jarak minimal yang harus dipenuhi agar masyarakat terhindar dari potensi gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari SUTT dan SUTET. Ruang bebas adalah area dengan jarak tertentu yang diukur dari tapak atau patok tiang SUTET yang harus terbebas dari bangunan apapun. SUTT 150 kV jenis menara memiliki ruang bebas 10 meter menjauh dari patok.
Sedangkan untuk jarak bebas 13,5 meter dari permukiman tanah dengan tinggi maksimal bangunan 8 meter. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, perlu usaha ekstra dari pemerintah daerah jika berencana merelokasi warga yang bermukim di bawah SUTT dan SUTET. Karena biayanya yang besar juga terkait dengan hak atas bangunan properti yang dimiliki warga. Selain disterilkan, area tanah negara di bawah SUTET itu perlu ditetapkan menjadi lahan hijau, agar tidak ada lagi warga yang menduduki tanah yang dianggap kosong tersebut. Kalau udah ada SUTET, tata ruangnya itu tidak merekomendir misalnya untuk aktivitas-aktivitas yang kemungkinan bisa menimbulkan bangkitan kegiatan yang tinggi. Biasanya di situ hanya bisa memberikan rambu-rambu atau pedoman melalui planning, zoning map namanya ya, peraturan tentang arah tata guna lahannya. Dia diberikan batasan tentang jenis apa yang boleh dan yang tidak. Kalau sampai menggusur atau mengganti, ini memang berat. Dan pengalaman kita biasanya kalau dibiarpun kosong, tidak ada pemukiman, itu akan didudukin lagi. Kecuali kalau satu-satunya pemerintah daerah itu memang nekat, misalnya punya ikhtiar untuk menjadikan dia menjadi ruang terbuka hijau, atau menjadi taman, atau untuk kawasan-kawasan lain. Di sisi kesehatan, bahaya SUTT dan SUTET berasal dari radiasi elektromagnetik yang jika dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak menyebut sudah menangani sejumlah pasien yang tempat tinggalnya berdekatan dengan SUTET. Mereka mengeluhkan adanya sakit kepala, telinga berdenging, pusing, letih, lesu, dan beberapa kasus kelelahan bersifat kronis. Pada ibu hamil, radiasi beresiko kemungkinan terjadinya prematur atau gangguan pertumbuhan pada bayi. Namun hal ini perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut. Memang sampai saat ini untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan SUTET belum terlalu banyak berkembang ya, karena banyak variabel-variabel yang memang mesti dipastikan terlebih dahulu apakah betul dari pengaruh paparan SUTET. Namun sampai dengan saat ini memang yang sering dilaporkan adalah gangguan-gangguan sifatnya ringan sih Mbak, yang seperti tadi saya sampaikan, sakit kepala, pusing, telinga berdenging, ya, dan beberapa kasus ada gangguan pola tidur. Dr. Wibowo menyarankan sebisa mungkin warga menjauhi atau tidak tinggal berdekatan dengan SUTT maupun SUTET, khususnya ibu hamil. Jika terjadi keluhan ringan, sebaiknya memeriksakan diri sedini mungkin untuk mengetahui apakah sakit disebabkan oleh pengaruh tegangan tinggi atau memiliki komorbid lainnya. Namun, jika terpaksa sekali warga sulit untuk pindah dari kawasan tersebut, sebaiknya menjaga pola hidup sehat seperti dengan asupan bergizi dan berolahraga, agar tubuh memiliki pertahanan yang baik. Sudah nyaman, berbalut keterbatasan ekonomi menjadi alasan mereka betah tinggal di bawah SUTET. Semoga ada solusi bagi semua warga yang rumahnya berada di bawah SUTET di seluruh Indonesia dengan pemerintah agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Desi Tonang, Yoga Aris Pratama, Jakarta.